Faisal dengan oleh ridhamu ya Samsudin. Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah, semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Ngaku waline Allah. Samsudin Jadab kena tampol para ulama. Dia cocoknya jadi pelawak. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Bang Udin dari awal sampai akhir ini tidak ada dasarnya dan semuanya ngarang. Hati-hati ketika berbicara. Kalau Anda mau menjadi dukun, silakan jadi dukun. Anda mau jadi tukang sulap, lalu Anda mau berbicara soal agama, mengaitkan dengan akidah, sebagaimana kita singgung dalam video sebelumnya. Bukan berarti saya menuduh si Marcel tidak percaya kepada hal gaib. Anda perhatikan videonya dari awal sampai akhir. Saya pernah tidak mengatakan apa yang sudah viral dalam kesempatan ini, yaitu Samsudin seorang pesulap atau seorang dukun atau seorang apa, kita tidak jelas sebenarnya. Namun ketika kita lihat kualitas ketika bagaimana beliau berbicara, maka kita akan menyampaikan dalam kesempatan ini, mereka atau dalam hal ini kelompoknya Samsudin ini berbicara tentang hukum, kemudian berbicara tentang hikmah atau fadilah, dan berbicara tentang sejarah. Ini semuanya tentang agama, padahal dia sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dia lakukan. Karena apa? Karena ini dalam rangka menjaga nama baik dan muruah agama Islam kita. Baik. Iya, ini contohnya gini lah. Aku bikin konten, komentar mungkin belasan ribu ya. Itu 99,9% caci maki dia. Mestinya orang kalau dia sehat, ya, dia tuh bertaubat, dia berubah. Bukannya dia semakin aku nih harus aku dibilang orang gila, hebat. Aku dibilang. Jadi oke lah. Itu mungkin teknik beliau untuk mendapatkan popularitas di dunia ya. Ya sah-sah saja. Aku bilang berkali-kali kalau dia memang memilih jalur itu untuk mendapatkan fame ini, oke. Tapi tolong jangan bawa agama deh gitu. Nah itu. Jangan bawa agama, karena kalau udah bawa ayat Al-Quran, bawa salawat, itu akan ada ratusan juta bahkan miliaran umat Islam yang akan merasa agamanya diganggu. Nah, kalau dibahas-bahas, ada beberapa konten yang bilang Rasulullah pernah bersalah macam-macam. Itu kalau dilaporkan itu bisa penistaan agama. Kayak teman-teman pembuat konten lain yang bikin konten tarung sakti sama dukun, kan semuanya hiburan doang. Saya baik-baik kok sama mereka. Mereka ngaku kan? Mereka ngaku. Karena mereka hiburan gitu. Iya, itu hanya sekedar hiburan dan bersifat edukasi biasanya mereka beralasannya. Dan mereka ketika ditanya media nggak pernah ngaku asli. Mereka biasa jawabnya, ya yang suka tonton, nggak suka ya nggak usah. Jawabannya hikmah gitu. Jawabannya gitu. Hei dukun-dukun, taubat kalian dukun-dukun. Bertambah puluh musuh kamu. Bertambah. Terserahlah, santai. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Bismillah dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah. Dengan kusebut nama Allah, tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Dukun pesulap merah Ustadz Dery Sulaiman sebut Gus Samsudin lebih cocok jadi pelawak. Dilansir tribunnews.com. Marcel Radival alias pesulap merah kini banjir dukungan setelah berseteru dengan Gus Samsudin. Dukungan tersebut salah satunya datang dari Ustadz Dery Sulaiman. Pesulap merah dan Ustadz Dery Sulaiman diketahui sempat bertemu membahas banyak hal, termasuk perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin. Dalam pertemuannya dengan pesulap merah, Ustadz Dery membahas konten-konten yang dibuat Gus Samsudin. Ustadz Dery Sulaiman beranggapan konten-konten yang dibuat Gus layak ditertawakan. Ia pun mengungkapkan bahwa Gus Samsudin lebih cocok sebagai pelawak. Jujur, aku suka lihat konten Gus Samsudin, lucu.
Kata Ustadz Dery dikutip dari YouTube Cumi-Cumi Minggu 14 Agustus 2022. Aku lebih suka dia jadi pelawak ketimbang tabib, sambungnya. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, konten-konten Gus Samsudin justru dibutuhkan masyarakat lantaran isinya yang menghibur. Ustadz Dery juga mendukung apabila Gus ingin terjun menjadi artis. Tapi ia mengingatkan buat tidak menyinggung konten yang berkaitan dengan agama ke depannya. Kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia memang lagi perlu hiburan. Kita perlu orang-orang yang lucu-lucu seperti itu. Mungkin dia cocok jadi artis, selebritis. Gak apa-apa, kita senang. Paparnya. Nama Marshall Radival atau pesulap merah belakangan ini menjadi perbincangan setelah dirinya berani membongkar rahasia perdukunan. Pesulap merah memang seringkali membagikan konten-konten tentang pembongkaran praktek perdukunan. Ternyata, pesulap merah memiliki alasan tersendiri mengapa membuat konten rahasia perdukunan tersebut. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan pengetahuan sehingga dirinya harus menyampaikan hal tersebut ke masyarakat. Bahkan ia merasa sudah kewajiban sebagai pemeluk agama Islam. Sebab sudah banyak orang-orang yang tertipu praktek perdukunan berkedok agama. Memilih konten membongkar praktek perdukunan karena saya merasa dititipkan pengetahuan di balik rahasia perdukunan tersebut. Kata pesulap merah dikutip dari YouTube Trans TV Official Senin 8 Agustus 2022. Kalau saya tidak disampaikan, ini bahaya. Nanti khawatir di kehidupan berikutnya saya ditanya sama Tuhan saya. Karena saya tahu semuanya rahasia perdukunan. Sambungnya. Dari aksinya tersebut terungkap identitas asli pesulap merah dan nama Marshall Radival rupanya hanya nama panggung. Selain itu, pengakuan Gus Samsudin sebagai wali Allah, Ustadz Abdul Somad. Wali Allah tidak ngaku, yang ngaku itu kasus perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin menarik perhatian publik. Perseteruan keduanya lantaran kedok Gus Samsudin yang dibuka oleh Marshall pesulap merah dalam channel YouTube-nya Marshall Radival. Pesulap merah mengatakan jika metode pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin adalah sebuah trik. Padahal dalam channel YouTube-nya Gus Samsudin mengatakan jika kemampuannya itu adalah karomah. Gus Samsudin mengaku jika dirinya adalah seorang waliullah sehingga mendapat karomah. Pengakuan Gus Samsudin yang menyatakan dirinya seorang waliullah dibantah oleh ceramah beberapa ulama. Dalam salah satu ceramahnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan mengenai wali Allah yang diunggah pada 6 Juli 2020. Menurut Ustadz Abdul Somad, seorang wali Allah tidak akan tahu jika dirinya seorang wali. Sebab menurut Ustadz Abdul Somad, jika seseorang tahu mengenai dirinya sebagai wali Allah, maka akan hilang dua hal dalam dirinya, yakni hilangnya rasa takut dan dia akan merasa aman. Jika ada seseorang yang mengaku wali Allah dan menunjukkan jika mendapat karomah, bisa dipastikan dirinya sedang berdusta. Jika nabi-nabi disuruh Allah menunjukkan mukjizatnya, sedangkan wali disuruh menutupi karomah dan menyembunyikannya. Jadi kalau ada orang pamer-pamer karomah, berarti wali setan. Jelas Ustadz Abdul Somad dalam kanal YouTube Muhyiddin Ulama. Menurut Ustadz Abdul Somad, wali Allah tidak akan pernah mengakui dirinya wali Allah. Kalau orang menjadi wali Allah, dirinya tidak akan tahu, tidak akan mengakui. Hanya ada satu wali yang mengaku wali, yakni wali murid, kata Ustadz Abdul Somad. Seorang wali tidak bisa memastikan apa yang terjadi dalam dirinya adalah karomah. Sebab bisa jadi yang terjadi dalam dirinya bukan karomah melainkan makar atau tipuan.
Ustadz Abdul Somad menjelaskan cara membedakan adanya karomat dan makar atau tipuan. Kalau di hatimu ada rasa takut pada Allah, maka itu karomah. Namun jika dalam hatimu ada rasa bangga, maka itu adalah makar atau tipuan. Tutur Ustadz Abdul Somad. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini.